Hai. Tuturu, 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 tuturu. Oke. Jadi, sepertinya bukan baju ini yang saya inginkan untuk menjelaskan apa sih itu liturgi. Oke, mari kita ganti. Oke guys, jadi sebelum kita masuk di materi kita, perkenalkan nama saya Patrick Alfredi Pirlo Roring, biasa dipanggil Pirlo, dan sekolah saya di SMA Katolik Seminari Kekaskasan. Saya berusia 15 tahun dan kelas 10 atau kuarta bahasa. Saya mengambil jurusan bahasa di sana. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang materi liturgi. Lebih tepatnya di busana-busana liturgi yang digunakan oleh para imam. Banyak orang-orang yang bertanya, apa sih itu liturgi? Jadi, menurut saya, liturgi adalah keikutsertaan umat dalam perayaan Ekaristi atau Misa, dan pada saat itulah Tuhan Allah memilah atau memilih pribadi manusia kepada karya keselamatannya itu sendiri. Alright guys, jadi kita masuk di pembahasan tentang baju-baju, pakaian-pakaian atau busana-busana liturgi yang digunakan oleh imam. Oke, busana-busana liturgi atau imam untuk sekarang ini seperti yang kita tahu ada 5. Yang pertama amik, yang kedua alba, yang ketiga stolen, yang keempat single, yang kelima kasulah. Tapi saya mau membahas ini secara berurutan. Yang pertama amik, alba, single, stolen, dan kasulah. Busana-busana atau aksesoris yang akan saya bahas nanti itu bukan hanya sekedar aksesoris atau pakaian biasa. Tentunya di setiap sisi, di setiap bentuk itu sangat mempunyai arti dan mengandung makna. Yang pertama, amik. Amik adalah kain lenan putih yang berbentuk segi 4 dan itu berfungsi untuk menyerap keringat dari imam yang ditaruh di sini, yang dikenakan imam di atas bahu. Amik juga seringkali disebut dengan tanda perlindungan. Mengapa itu disebut dengan tanda perlindungan? Jadi, di kalangan Greco Romawi, amik digunakan di bawah topi baja. Ini topi baja, terus digunakan di bawahnya. Itu berfungsi untuk menyerap keringat dari prajurit-prajurit tersebut. Kenapa itu disebut sebagai tanda perlindungan? Jadi, prajurit itu sebagai pelindung dari suatu raja atau ratu. Prajurit itu tugasnya untuk melindungi raja. Jadi, karena itulah amik disebut sebagai tanda perlindungan. Yang kedua, alba. Alba adalah pakaian putih panjang hingga sampai di pergelangan kaki dan memiliki lengan yang panjang hingga sampai pergelangan tangan. Alba seringkali disebut dengan citra kekudusan. Mengapa alba disebut dengan citra kekudusan? Ya, karena alba itu memiliki kain yang putih yang melambangkan dengan kudus, tanpa dosa, kemurnian, suci, dan sebagainya. Jadi, alba itu selalu mengingatkan para imam akan dosanya, pembaptisannya, dan kemurniannya. Demikian juga, para imam harus mempersembahkan perayaan Ekaristi dengan murni, dengan kesucian. Single adalah tali panjang yang berukuran kira-kira 2 meter yang bagaimana di kedua sisinya berbentuk pom-pom atau jumbai-jumbai.
Seringkali singal disebut dengan tali kesucian. Mengapa singal itu disebut tali kesucian? Tali itu digunakan untuk mengikat barang supaya itu menjadi kuat, agar itu tidak terlepas. Begitupun dengan singal. Singal disimbolkan dengan pengekangan atau pengikatan iman akan Allah, atau juga disimbolkan sebagai suatu ikatan akan Allah. Yang keempat, stola. Stola berbentuk seperti selempang dan berukuran kira-kira 4 inci dan berbentuk persegi panjang. Stola ini seringkali disebut sebagai lambang penugasan resmi. Mengapa dia disebut dengan lambang penugasan resmi? Ya, karena stola ini digunakan untuk misa atau perayaan Ekaristi yang dimana mengingatkan akan kewajiban suatu imam untuk mewartakan Injil. Stola ini digunakan dari leher dan disilang seperti ini dan berbentuk X. Berbentuk X sendiri bukan hanya sekedar X. X adalah lambang dari salib Andreas. Ini adalah contoh salib Andreas yang berbentuk X. Yang kelima, terakhir, kasula. Kasula adalah baju luar atau baju terakhir dari aksesoris sebelum-sebelumnya, seperti amik, alba, stola, dan singal. Semua itu ditutup atau diakhiri dengan baju yang disebut kasula. Kasula ini seringkali dibilang sebagai lambang cinta kasih. Kasula ini sering juga dibilang atau disebut sebagai lambang cinta dan pengorbanan. Jadi kasula ini digunakan atau sebagai baju khas imam. Kasula ini merupakan baju yang sangat amat penting untuk perayaan misa. Baju ini juga dilambangkan atau disimbolkan sebagai keutamaan cinta kasih Allah. Maka daripada itu, baju ini adalah baju utama yang digunakan para imam. Tapi bukan berarti yang lain-lainnya utama atau tidak terlalu penting. Semuanya penting, tapi yang ini utama. Terima kasih. Saya Patrick Alfredi Kopilororing. Mohon undur diri. Dadah. Thanks for watching.